Tuhan, dengarkanlah doa ya Allah, dekatkan hati kami kepada kata-katamu itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Mari kita mulai pada ini dengan menyadari kekurangan dan keberdosan kita agar kita layak merayakan Kristus suci. Saya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab saya memohon kepada Sang Maha Penyayang, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menjadi semua orang selamat. Bersihkan hati kami dengan sabda pengampunan, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang dan lamanya. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadap orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran itu ditujukannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celahan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah waktunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah waktu kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan dia berbangga bahwa bapaknya hanyalah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu dia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolongnya serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka beramal-amal, tapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi,
Apabila orang benar itu kesel-kesel, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang penuh jiwanya. Kemalahan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukum. Tuhan Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah yang suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berjalan keliling Galilea, ia tidak mau tetap tinggal di Galilea karena di sana orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Uang Berkah. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke desa itu, yang pergi juga ke sana, terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang di Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Buktikan, pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar mereka lagi, memang aku dan kau tahu dari mana asalnya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda. Saudara-saudari, dalam badan yang pertama kita selalu menegaskan kepada kita bahwa hikmat Tuhan tidaklah instan. Ia diibaratkan perak dan harta yang sebenar. Hikmat Tuhan dapat kita gali lewat seringnya membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan itu sendiri. Kalau membaca bagian berikut ini secara keseluruhan, kita pun akan tahu bahwa hikmat Tuhan yang kita peroleh akan menuntut kita untuk mendapatkan kebenaran dan menolong menjadi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi dalam badan ini dijelaskan bagaimana orang-orang Yahudi gagal paham terhadap Yesus sendiri. Banyak orang yang tidak percaya pada Yesus karena mata orang mereka tertutup. Untuk mengenal Yesus butuh kerendahan hati. Segala upaya akademis untuk memahami Yesus sebagai Mesias tentu akan mengalami kegagalan. Hanya mereka yang bukan hati seorang kepada Yesus yang akan memahaminya dengan baik. Ketika kita menemukan hikmat dan kebenaran dari firman Tuhan, kita harus meluangkan waktu agar kita
serahkan terus sampai. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil diam. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya. Marilah memakatkan misteri iman kita. Setia
Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam bersama dengan Paus kami Fransiskus dan seluruh kami yang pamit serta semua keluarga. Biarlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal menghadapkan kami, sedangkan semua orang yang berketurunan dalam keimanan, dan jiwa mereka dalam cahaya Allah. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Alfa kawan Maria dan Allah, satu Yesus Maria, melalui semua orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami diperkenalkan beserta memuji dan memuliakan Engkau dengan anak Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bertimbul Allah Bapa yang berkuasa sekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk selama kita dan menyesat dan melakukan kebenaran kita. Bila memberikan kepada kami, supaya kami mengikhlaskan kehidupan dan kasih, selalu bebas dari dosa dan menjauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan datang menyelamatkan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, mereka tinggalkan bagimu dan diberikan kepadamu. Jangan menghitungkan dosa kami, tetapi bagikan iman gereja dan silakan ada kesatuan sesuai dengan kehendak, supaya hidup dan merasa sepanjang segala masa. Amin. Anak tunggal Allah. Saudara-saudari yang kasih, diingatkan Allah yang mempercayai berbagai lagi dan keberkasian.
Allah Bapa Maha Jaya, dengan yang putih kasih puji, kami telah bersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu yang telah berkorban demi keselamatan kami. Wacana kami dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di lingkungan dan masyarakat kami, sampai kami bersatukan dalam perjamuan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-mu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara,